Salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam jumpa kembali dalam episode keempat, yaitu tentang tema hidup dalam penggembalaan yang benar. Nah, dalam poin ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita sedang membahas tugas seorang gembala. Ya, kita sedang membahas tugas seorang gembala. Nah, oleh karena itu supaya kalau kita sudah mengerti tugas kita, maka kita tidak main-main yang namanya dalam penggembalaan ini. Sebab penggembalaan ini, saudara-saudaraku, ini berbicara tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan mengangkat gembala-gembala untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, kemarin sudah kita pernah baca, bahwa dikatakan dalam Yeremia pasal 3 ayat 14 bahwa Tuhan yang sudah mengumpulkan mereka, mengambil mereka 2 orang dari setiap keluarga, 1 orang dari setiap kota, dan membawa mereka ke Sion. Lalu di sanalah Tuhan mengangkat gembala-gembala untuk menggembalakan mereka. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, maka kita perlu tahu, saudaraku, bahwa Tuhan yang mengangkat gembala. Oleh karena itu, hari ini yang perlu kita bahas adalah ada 4 poin di sini saya akan bahas kepada saudara-saudara sekalian, berbicara tentang tugas seorang gembala. Ya, ini kita berbicara tugas seorang gembala. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan perhatikan. Poin yang pertama adalah memberi makan domba-dombanya. Ini tugas seorang gembala. Harus bertanggung jawab memberikan makan domba-dombanya. Kita akan baca firman Tuhan dalam Mazmur 23. Dimulai ayat 1. Mazmur 23 ayat 21. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. nah saudara dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan di sini, gembala itu memberikan domba-domba itu di padang yang berumput hijau. Ini adalah berbicara soal tanggung jawab memberikan makan domba-domba itu sekenyang-kenyangnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, domba harus dituntun. Domba harus dituntun oleh gembala ke padang rumput yang hijau. Ya. Lalu gembala memberikan para domba-domba itu di sana untuk menikmati rumput yang hijau supaya domba-domba itu bisa makan dengan kenyang. Kenapa dikatakan di sini domba-domba itu makan dengan berbaring? Artinya apa? Bahwa ketika menikmati makanan itu, domba-domba itu dalam keadaan tenang. Tidak ada ketakutan karena serigala, tidak ada ketakutan karena macan tutul, tidak ada ketakutan karena binatang buas lainnya. Sehingga dia makan dengan tenang, makan dengan aman. Karena apa? Karena ada gembala yang menjaga di sana. Karena ada seorang gembala yang memberikan makan domba-dombanya, yang memberikan makan dan minum domba-dombanya. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu tugas kita sebagai seorang gembala, bahwa kitalah yang bertanggung jawab memberikan domba-domba itu untuk makan makanan rumput yang hijau. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, makanya gembala tidak boleh menjadi gembala upahan. Kalau gembala upahan, dia tidak peduli tentang rumput yang diberikan. Apakah rumput itu sudah usang? Karena apa? Seorang gembala itu harus benar-benar bertanggung jawab untuk memberikan makan domba-dombanya dengan sekenyang-kenyangnya. Jadi kalau diberikan rumput yang hijau, maka domba-domba itu akan bertumbuh dan sehat. Itulah sebabnya begitu penting bagi kita memahami soal fungsi gembala. Soal fungsi gembala. Maka saudaraku dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan tentang penggembalaan
mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, bahwa Allah selalu berbicara tentang hidup dalam penggembalaan. Itulah sebabnya sampai dia, Kristus itu, sampai dikatakan dia adalah gembala agung. Artinya apa? Betapa penting kita mengerti soal penggembalaan. Di sini saudaraku bukan soal manajemen gereja, bukan. Lalu kita gilir khotbah tiap minggu, kita gilir khotbah tiap minggu. Ini saudaraku bukan sistem penggembalaan. Ini bertentangan dengan sistem Tuhan yang dikatakan di sini adalah harus gembala yang memberikan makan domba-dombanya. Kecuali kalau gembala itu menitipkan sebentar. Ya, kita akan lihat 1 Samuel pasal 17. Ayat 22. Ayat 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya. Ayat 20 rupanya Daud 20. 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat memang Daud meninggalkan domba-dombanya, dititipkan kepada seorang penjaga lain, seorang gembala lain. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, memang ada kalanya kalau gembala itu pergi berkunjung, memang saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, memang kita harus titipkan kepada penjaga lain. Tetapi secara normalnya adalah bahwa gembala lah yang bertanggung jawab memberikan makan domba-dombanya. Tanggung jawab gembala memberikan makan domba-dombanya, bukan orang lain. Berarti kalau orang yang memberikan makan domba-dombamu, berarti kamu bukan gembala. Berarti kamu adalah pemilik domba-domba tersebut. Saudara dikasih oleh Tuhan, Kristus dialah satu-satunya pemilik domba itu. Dan kita adalah penjaga yang telah diutus, gembala yang telah diutus Tuhan untuk menggembalakan mereka. Berarti kita yang memelihara. Tapi yang kita pelihara itu adalah domba-dombanya Tuhan. Jadi bukan kita pemilik domba tersebut, lalu kita yang ngatur orang-orang yang memberi makan. Jadi seolah-olah berarti bukan kita gembala, tapi kita pemilik domba, lalu kita suruh para gembala-gembala memberi makan domba-domba itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, saudara-saudaraku, jangan ada di antara kita, para hamba Tuhan, para pendeta, yang ingin menjadi pemilik. Berarti kau mengambil rupa Kristus. Kau menjadi antikris. Karena apa? Karena kau menjadi merasa pemilik domba-domba itu, lalu kau menyuruh orang secara bergiliran untuk memberi makan domba-dombamu. Ini sangat berbahaya. Ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, maka perlu kita tahu, ya, supaya kita jangan salah, bahwa tugas gembala memberi makan domba-dombanya. Nah, poin yang kedua adalah tugas seorang gembala adalah menuntun domba-dombanya. Menuntun domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 14.
Yohanes 10 ayat 14. Ya. Akulah gembala yang baik. Iya. Dan aku mengenal domba-dombaku. Iya. Dan domba-dombaku mengenal aku. Terus. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Terus. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadikan satu kawanan dengan satu gembala. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Tugas gembala adalah menuntun. Ya, ayat 16 tadi, perhatikan. Ada lagi padaku domba-domba lain Iya. yang bukan dari kandang ini. Iya. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Berarti tugas gembala untuk menuntun domba-domba yang masih liar, untuk dituntunnya ke kandang, supaya domba-domba itu dapat terpelihara. Nah, oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, gembala itu berfungsi untuk menuntun seluruh domba-domba itu. Apakah dia kepada rumput yang hijau? Apakah dia ke air yang tenang? Apakah dia domba-domba yang liar? Domba-domba yang belum tergembala dengan baik? Mereka masih ada di luar penggembalaan. Ini perlu dituntun. Tugas seorang gembala untuk menuntun mereka, mengarahkan mereka, membawa mereka masuk ke dalam kandang. Karena Tuhan tidak suka dengan domba yang liar. Tuhan tidak suka dengan domba yang liar. Tuhan tidak suka dengan domba yang tidak tergembala. Itulah sebabnya Tuhan angkat gembala untuk dapat menuntun mereka. Tuhan angkat gembala untuk dapat memelihara mereka, sehingga domba-domba liar ini dapat dijinakkan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya berharap bagi kita semua gembala-gembala, kiranya kita dapat menjinakkan domba-domba yang liar. Ini saudaraku dikasih oleh Tuhan, kiranya kita dapat menuntun domba-domba yang di luar kandang ini, supaya kita masukkan ke kandang. Karena apa? Apabila domba-domba itu di luar kandang, tidak tergembala, maka ancamannya adalah serigala, ancamannya adalah singa, ancaman macan tutul. Ada terlalu banyak ancaman binatang buas. Apabila domba-domba itu tidak tergembala, makanya gembala-gembala, tugas kita untuk menuntun mereka. Tugas kita untuk mengarahkan mereka, untuk membawa mereka masuk ke dalam kandang. Amin. Amin. Poin yang ketiga, tugas seorang gembala adalah menjaga dan melindungi domba-domba itu dari binatang buas. Ya, menjaga dan melindungi domba-domba itu dari binatang buas. Kita melihat di sini Daud. Ini adalah contoh gembala bagaimana dia melindungi domba-dombanya. Kita akan perhatikan 1 Samuel pasal 17. Ya, 1 Samuel pasal 17 dimulai ayat 34. Iya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayam. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba, terus Apabila datang singa atau beruang apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ya, maka aku mengejarnya, ya. mengajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Nah, inilah tugas seorang gembala. Jadi kalau ada domba itu yang diterkam oleh serigala, maka gembala harus menghajar serigala tersebut. Jangan biarkan domba itu diterkam. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, kalau
jemaat seorang gembala, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jemaat yang digembalakan oleh gembala, kalau dilihat ada masalah, pasti gembala itu tidak bisa tenang. Itulah namanya gembala. Tidak bisa tenang kalau melihat jemaatnya bermasalah. Jemaat yang bermasalah tapi gembala yang lebih susah. Jemaat yang sakit, gembala yang lebih susah. Kenapa? Inilah fungsi penggembalaan. Karena ini adalah fungsi penggembalaan. Jadi seorang gembala harus bertanggung jawab untuk memelihara domba-domba itu. Termasuk melindunginya dari singa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, singa adalah salah satu binatang yang menakutkan. Tetapi saudara tahu bahwa justru dari mulut singa pun domba itu harus dilepaskan oleh para gembala. Itu sebabnya gembala harus siap mempertaruhkan nyawanya. Gembala tidak boleh ada memiliki rasa takut. Gembala harus memiliki percaya diri untuk menggembalakan domba-domba Tuhan tersebut. Poin yang keempat, ini adalah poin terakhir, saudara-saudaraku. Gembala menjamin keselamatan domba-dombanya. Ini poin keempat. Kita akan lihat dalam Ibrani pasal 3 ayat 17. Ini saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya. Ibrani pasal 3 dengan cepat ayat 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Iya. Demikian firman Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Yang kita ambil di sini adalah sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya. Ya, taatilah pemimpin dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka adalah berjaga-jaga atas jiwa. Jadi gembala harus berjaga-jaga atas jiwa jemaatnya. Gembala harus dapat menjamin keselamatan domba-domba yang digembalakannya. Itulah sebabnya dikatakan di sini, domba itu harus tunduk. Kenapa tunduk? Jangan jauh dari gembala. Jangan menjadi domba liar. Tapi harus tunduk. Amin. Amin. Harus tunduk. Nah, saudara-saudaraku, satu ayat lagi. Ya, dalam Yohanes pasal 10. Berapa tadi? Ayat 26. Iya. Yohanes 10 ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Domba-domba mendengar suara gembalanya. dan aku mengenal mereka, Domba-domba mengenal gembala mengenal seluruh domba-dombanya. dan mereka mengikut aku. Dan domba-domba itu harus mengikuti gembalanya terus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Amin. Luar biasa bahwa lewat penggembalaan hidup yang kekal harus diberikan kepada domba-dombanya terus. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalimat di sini, mereka tidak akan binasa. Mereka pasti tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Ini saudaraku berbicara tentang hidup dalam penggembalaan yang benar. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sudah membahas 4 poin. Yang pertama tadi tugas gembala adalah memberikan makan domba-dombanya. Bukan orang lain yang memberi makan domba-dombamu, tapi gembala itu sendiri yang memberi makan domba-dombanya. Poin yang kedua adalah menuntun domba-dombanya. Saudaraku dikasih itu, karena masih banyak domba-domba itu domba-domba liar. Ada di luar kandang. Harus dituntun dia dengan lemah lembut. Diarahkan supaya dia masuk kandang, supaya dapat digembalakan dengan tepat dan benar. Poin yang ketiga adalah gembala harus mampu menjaga, melindungi domba-domba itu dari serangan musuh. Seperti serigala, macan tutul, singa, apapun. Nah, saudara-saudaraku, beruang, apapun yang mencoba menerkam
domba-domba tersebut. Maka tugas gembala harus melindungi mereka, merebut mereka dari mulut singa tersebut, supaya domba-domba tersebut tidak ada satupun yang hilang, tetapi tetap terpelihara oleh seorang gembala. Dan poin yang keempat adalah, dikatakan di situ adalah gembala menjamin keselamatan domba-dombanya. Hidup yang kekal harus menjadi milik domba-domba yang kita gembalakan. Dan ini adalah tanggung jawab seorang gembala. Tanggung jawab kita sebagai seorang gembala. Jadi bukan sekedar kita memimpin dalam pelayanan, memimpin dari dalam gereja, tapi benar-benar kita harus mempertanggungjawabkan jemaat yang kita pimpin ini sampai ke surga. Inilah tujuan penggembalaan. Inilah tujuan mengapa Tuhan mengangkat penggembalaan. Haleluya. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Haleluya. Amin.